Halo semuanya, mari kita belajar tentang gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Untuk memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya? Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Suatu gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Perhatikan aktivitas di bawah ini. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, mengangkat barang, berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lainnya. Contoh-contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Saat berjalan atau berlari, otot-otot kaki dan otot-otot tubuh berkontraksi secara bergantian untuk menghasilkan gerakan. Saat mendorong, otot-otot lengan dan bahu berkontraksi untuk mendorong benda tersebut. Saat menyapu atau mengepel lantai, otot-otot lengan, punggung, dan kaki berkontraksi untuk mendorong alat kebersihan tersebut ke depan dan ke belakang. Saat mengangkat beban, otot-otot lengan berkontraksi untuk mengangkat dan mengendalikan beban tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok berapa? Mau menjelaskan tentang gaya otot. Gaya otot itu apa? Adalah yang terjadi saat manusia atau hewan menggunakan ototnya. Ya. Bisa dicontohkan seperti apa? Ada bahannya? Coba contohkan satu persatu. Ayo, yang pertama itu alatnya apa? Tongkat. Terus coba ke tengah. Tongkat. Terus gimana? Digimanain? Itu berat apa tidak? Berat. Jadi memerlukan bantuan otot apa tidak? Pakai otot apa tidak ya pas ngangkat itu tongkat? Pakai. Alat yang kedua? Alat kedua apa? Tas. Digimanain? Sama, diangkat. Alat ketiga? Alat ketiga apa namanya? Ya. Coba angkat ke atas. Berat tidak? Ya, ayo ganti alat selanjutnya. Itu namanya buku. Angkat lagi ke atas. Angkat. Nah, coba turunkan. Dari beberapa alat yang tadi, yang paling berat yang mana? Buku. Coba simpan lagi. Simpan. Coba angkat ke atas.
Itu berat tidak? Lebih berat mana sama buku? Udah. Udah? Itu saja? Ya udah. Tepuk tangan. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Gaya gesek dapat memengaruhi cara benda-benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Saat menggunakan sandal atau sepatu olahraga dengan sol karet, gaya gesek antara sol dan permukaan tanah memungkinkan kita dapat menjaga keseimbangan saat berjalan atau berlari. Menggunakan rem sepeda, saat mengerem sepeda, akan terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram pada sepeda untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan. Sisi miring sering digunakan saat memindahkan barang untuk mempermudah pemuatan dan pembongkaran barang. Saat mendorong benda, terdapat gaya gesek yang bekerja sebagai gaya tindakan lawan terhadap arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ini adalah hasil dari interaksi antara permukaan benda yang didorong dan benda itu sendiri. Pada mobil, saat menggunakan rem mobil, terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram pada mobil untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan roda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terhambat dan kecepatan benda akan tetap konstan. Baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak dalam arah lain. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya lain yang bertindak padanya. Kelompok 2 mau menjelaskan tentang apa? Tentang gaya gesek. Gaya gesek apa? Jelaskan dulu gaya gesek itu apa? Gaya gesek adalah yang terjadi saat benda bergesekan. Nah, ada contohnya? Coba satu-satu. Itu ada apa aja alatnya? Tongkat, tali, sama kerucut. itu apa namanya? Gesek. Gesekan yang terjadi akibat tali yang tali yang ditarik. Pada engram. Terus ada lagi alatnya? Coba. Itu apa? Sapu. Sapu. Mau digimanain? Mau bisa sapu. Disapu. Coba kayak gimana? Itu sapu akibat gesekan pada Lantai. nah, terus Terus kursi. coba kayak gimana? Ini. Itu apa namanya? Ditarik dan bergesekan pada Lantai. ada lagi? Ada. Apa? Satu lagi. Dua lagi. Ya, ayo. Garis. Itu penggaris. Terus? Ya, terus? Yang terakhir?
Bola. Namanya bola. Ya. Gimana? Iya, ke bawah. Ya. Digiring. Gesekannya mirip kursi tadi. Ke lantai. Ya. Udah? Dah. Udah. Ada. Dadah. Salam. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang ada antara dua objek atau benda yang disebabkan oleh massa masing-masing objek. Gaya gravitasi berlaku untuk semua benda di alam semesta, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya benda tersebut. Semua benda, seperti manusia, hewan, dan bahkan planet, memiliki gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik gravitasi yang dimiliki oleh bumi. Ini adalah gaya yang menarik semua objek di sekitar bumi ke arah pusatnya. Gaya gravitasi bumi adalah salah satu contoh yang paling umum dan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kita lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Mengapa ada benda yang jatuhnya berbeda? Ada beberapa alasan mengapa benda-benda bisa jatuh dengan cara yang berbeda. Perilaku jatuh benda tergantung pada beberapa faktor utama, yaitu gaya gravitasi, bentuk benda, hambatan udara, berat benda, dan ketinggian jatuh. Tugas kelompok 1 apa tadi? Gaya gravitasi. Coba jelaskan gaya gravitasi itu seperti apa? Benda jauh dari atas ke bawah. Contohnya? Coba kasih contoh. Seperti apa? Itu apa? Tembak pensil. Tembak pensil terus? Tip X. Tip X terus? Pensil. Pensil. Coba sekarang yang dinamakan gaya gravitasi itu seperti apa? Kasih contoh peragakan. Ayo. Gaya gravitasi kayak gitu ya. Kalian harus memahami gaya gravitasi. Terus? Coba itu kan masih banyak. Coba yang lain juga. Yang pertama kita lempar tembak pensil dulu. Terus pensil. Terus yang Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas ketika ditarik atau ditekan dari posisi semula. Pegas adalah benda elastis yang dapat mengalami perubahan bentuk ketika beban diberikan dan akan kembali ke bentuk semula ketika beban dihapus. Contoh benda-benda elastis yaitu karet ketapel, spons, karet gelang. Mengapa benda elastis bisa menghasilkan gaya? Benda elastis dapat menghasilkan gaya karena mereka memiliki sifat-sifat elastisitas yang memungkinkan benda tersebut mengalami deformasi atau perubahan bentuk saat diberi beban atau tekanan dan kemudian kembali ke bentuk asalnya setelah beban atau tekanan dihilangkan. Selain karet, ada banyak benda elastis lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu trampolin, pegas logam, tali elastis, bahan kain elastis. Atau pegas logam termasuk benda elastis. Selain karet,
dan banyak digunakan dalam benda pegas. Gaya pegas ada pada benda-benda elastis. Gaya pegas dipakai pada benda-benda seperti timbangan, busur panah, trampolin, jok sepeda, dan lain sebagainya. Kelompok berapa? 4. Namanya, nama anggota kelompok ya? Iya, Fikri. Mau menerangkan tentang apa? Tentang pegas. Pegas, gaya pegas. Elastis. Gaya elastis seperti Contohnya apa? Itu apa namanya? karet. Karet. Terus? Selanjutnya topi. Topi. Topi apanya yang karet? Punya. Itu apa? Apanya itu yang melar? Karet. Karet. Di bagian apa? Belakang. Ya, terus? Ada lagi? Dasi. Dasi. Apanya yang melar dari dasi? Karet. Karet. Karet apa? Kan ada namanya. Itu apa tuh yang dipegang tuh? Karet dasi. Iya, karet dasi. Maksudnya itu apa namanya? Karet. Ya kan itu ada dasi. Nah, terus ada karetnya. Nah, yang karetnya itu bagian apanya? Karet. Apa? Apa namanya apa? Leher. Emang itu ada lehernya. Itu apa? Itu yang dipegang apa? Iya, dasi tahu. Maksudnya itu yang dikeleherin itu namanya apa? Yang nempel di dasi tuh. Yang melarnya tuh bagian apa namanya tuh? Bagian karet. Tali. Ya, tali. Terus ada lagi? Itu apa? Pet. Coba lihat. Ya. Ada lagi? Gak ada. Udah. Satu lagi. Nah, itu apa? Bola ancol. Lihat. Ya. Coba. Udah? Gak ada lagi? Udah. Terima kasih. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki daya tarik atau tolakan pada benda lain yang memiliki sifat magnetik. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Sifat-sifat magnet yaitu magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Magnet dapat menarik benda tertentu, memiliki medan magnet. Magnet memiliki medan magnet yang akan mengeluarkan gaya magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet. Kutub utara magnet biasanya disebut N. Kutub selatan magnet biasanya disebut S. Perhatikan kutub-kutub magnet berikut ini. Kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Magnet dapat menarik benda yang berbahan logam, nikel, kobalt, baja, dan mineral magnetit. Wah! Apa pengaruh gaya magnet terhadap benda? Pengaruh magnet terhadap benda-benda dapat sangat bervariasi, tergantung pada sifat-sifat magnetik benda tersebut, dan sejauh mana benda tersebut terkena pengaruh magnet. Dalam kehidupan sehari-hari seperti, kunci pintu kulkas yang menggunakan magnet untuk menutup pintu dengan rapat, dan dalam teknologi seperti motor listrik ataupun speaker.
Apa manfaat gaya magnet pada kehidupan sehari-hari? Magnet dipakai untuk kompas, penyusun benda-benda elektronik pada peralatan dapur dan peralatan kesehatan, pembuatan kereta super cepat, penyimpanan data, papan tulis interaktif, dan mainan edukatif.